kita semuanya ini. Tapi kita memilih untuk percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah buat kita. Sepertinya ini lagu kebangsaannya Ibu Masuti, ingat ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Teguh. Dapat bersekutu dan mendukung dalam doa keluarga yang tertinggalkan oleh almarhum Bapak. Kau pimpin kami dari awal pertengahan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus akhirnya kami pasrahkan semua tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini, pujiannya Ibu Masuti, andalannya Ibu Masuti. Kita percaya Tuhan itu baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih sungguh-sungguh lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami diberi kesempatan lagi untuk berkumpul bersama saudara hadir Tuhan di tempat ini. Syukur itu membuat kita lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita terus berduka, kayaknya Ibu juga nggak suka ya lihat kita terus nangis meratapinya. Padahal ini loh, aku sendiri Gusti, aku udah ikut Tuhan gitu loh. Aku udah bahagia sama Tuhan. Jadi sudah nggak usah berlarut-larut. Mungkin Ibu kalau mau bisa bicara mungkin seperti itu di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, mari kita tepuk tangan. Yes. Nggak apa-apa ya, sedikit berjoget-joget ya.
kasih telah hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekaligus mengenang saudara kami atau kakak tercinta saya, Ibu Tri Harimasuti. Puji Tuhan, kehidupan kami berjalan dengan baik berkat banyak pertolongan dari kakak ipar kami, Mbak Tuti. Kita menyebutnya Mbak Tuti. Sejak kecil saya tuh sudah jadi apa ya, ngomongannya Mbak Tuti ini, karena Mbak Tuti ini sifatnya sangat keibuan ya. Jadi meskipun nggak terlalu jauh usianya, saya ini kira-kira tengah-tengah antara ibunya dengan anak-anaknya gitu. Nah, tapi karena sifat keibuannya itu agak dominan gitu, sehingga meskipun nggak terlalu jauh beda usianya, tapi sudah bisa ngomong adik-adiknya gitu. Jadi saya ini salah satu adik yang sangat terbantu dengan Mbak Tuti ini semasa hidupnya. Bahkan sejak kecil, yang mungkin saya karena saya ditinggal bapak saya tuh usia saya masih umur 12 tahun, masih kecil saya, SD malah sebetulnya ya. Jadi saya agak banyak terbantu dengan adanya Mbak Tuti, karena ibu saya juga waktu bapak saya meninggal itu pulang kampung ke Solo. Mbak Tuti ini sepanjang hidupnya itu tidak pernah membedakan dia adik kandungnya, adik iparnya, bahkan dengan anak kandungnya juga nggak dibedakan. Semuanya sama, bagi dia keluarga adalah keluarga gitu, tidak membeda-bedakan apa statusnya seperti apa gitu. Jadi kami sangat mencintai Mbak Tuti. Bahkan setelah kita berpisah, tinggalnya berjauhan, kita masih tetap berkomunikasi, tetap saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat berterima kasih kepada anak-anaknya dan kakak saya Mas Yanto, yang selama sakitnya Mbak Tuti ini juga meluangkan waktu, seluruh waktunya untuk memberikan pertolongan, sehingga Mbak Tuti mungkin juga meskipun sakitnya tidak berkurang, tapi lebih terhibur dan lebih dikuatkan gitu. Kesehatan kita yang menjadi pokok pemikiran kita. Kadang-kadang sugesti itu memberikan kita kekuatan lebih daripada pertolongan dari dokter. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Apalagi namanya keluarga. Tadi ada kesaksian juga dari mantunya bahwa Mbak Tuti ini suka menolong gitu. Ada 8.000 lebih janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ada banyak lagi, luar biasa. Sang pencipta langit dan bumi berjanji, tidak hanya mau mati, tapi dia berjanji, dan janjinya begitu indah-indah. Apapun Tuhan bisa lakukan, hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa Bapak Ibu? Hanya satu yang Tuhan tidak mampu lakukan, ingkar janji. Tuhan gak mampu mengingkari janjinya. Tuhan gak mau mengkhianati kita. Dia Bapa yang setia. Kita nyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar, karena memang janji Tuhan selalu datang setelah malam gelap, setelah permasalahan, setelah badai, pasti ada pelangi. Itulah janji Tuhan buat kita. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat
yang nyanyi. Sungai yang mengalir, dan tahu betapa dalamnya kasih-Mu. Sekali lagi janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya membagikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Satu sukacita bahwa di dalam ibadah-ibadah penghiburan Kristiani, saya melihat itu sukacita apa ya? Kalau kita kehilangan karena meninggal oleh orang yang kita kasihi, biasanya itu kita ya pasti berlarut-larut dalam kesedihan. Itu hal yang wajar, betul? Hal yang sangat lumrah. Tapi yang saya temukan di dalam ibadah-ibadah penghiburan umat-umat Kristen itu adalah saya melihat ada suatu kelegaan, ada suatu sukacita, ada penghiburan ya, yang membuat setiap kita pun yang melihat itu ada satu spirit yang diberikan. Amin. Ya, khususnya tadi saya terima kasih untuk Ibu Lurus yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Tuhan berkati, dan juga Pak Anto, keluarga. Sebagai keluarga, beliau tetap melayani Tuhan di dalam musik. Bagi saya ini hal yang luar biasa, tidak mudah, tapi itulah indahnya hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Sudah disebutkan tadi oleh Ibu Lurus, nama saya Ibu Afe singkatnya ya. Jadi saya puji Tuhan, dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin umat, sebagai pelayan Tuhan di dalam penggembalaan di Gereja Sidang Jemaat Allah Hagios Tabanan, dan saat ini dipercayakan juga untuk membagikan renungan firman Tuhan di dalam ibadah penghiburan terakhir ini. Terima kasih untuk para keluarga semua dan jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Ya, malam hari ini saya tidak akan berpanjang lebar dengan perkenalan. Ya, saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan buat kita semua, khususnya buat keluarga, tentang waktu. Ya, kita di dalam kehidupan kita, satu hal yang istilahnya tidak bisa kita ganggu gugat tentang waktu. Ya, mungkin banyak hal masih bisa kita kendalikan di dalam kehidupan kita, tapi bicara tentang waktu, siapa yang bisa mengendalikan waktu? Ada? Kalau ada saya bisa berguru mungkin. Karena banyak hal yang saya ingin perbaiki di masa lalu saya, banyak hal yang ingin saya, bisa nggak sih waktu diulang kembali ya. Kadang-kala kita manusia ya seperti itu, banyak penyesalan yang kita ingin buat sesuatu yang merubah keadaan, dan itu semua bicaranya tentang waktu. Nah, saya ingin membagikan, ini bukan khotbah ya, jadi saya ingin memberikan renungan singkat buat kita semua ya, bukan hanya bagi keluarga almarhumah, tapi kepada semua kita yang hadir malam hari ini. Bagaimana kita belajar untuk mawas diri ya, kita belajar untuk kita mengingat bahwa kehidupan kita ini di dunia sementara ya. Kalau ingat-ingat ya, pokoknya ingat ada satu tokoh lah ya di dalam kehidupan kita itu yang namanya musafir ya. Kita ini sebagai musafir, hanya pendatang di dunia. Amin. Oke, ya, saya tidak panjang lebar. Itu yang tidak kita pilih ya. Kenapa? Saya sangat diberkati dengan judul ini. Saya waktu belajar, saya merenungkan. Saya jujur ya, sebagai hamba Tuhan, saya jarang sekali dipercayakan untuk ibadah penghiburan. Nah, ketika dikasih ibadah penghiburan tuh bingung. Karena jujur saya ini tipe orang yang baperan, Bapak Ibu.
Dia minta maaf banget ya. Saya tuh kalau lihat orang sedih gampang sekali sedih. Ya ini kebetulan ada suami saya di sini, jadi paling tahu. Saya tuh tipe orang yang baperan. Akhirnya ujung-ujungnya karena baper jadinya anxiety, gampang cemas ya. Jadi seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Itu bagi saya mujizat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu yang tidak kita pilih. Apa yang dimaksud dengan waktu yang tidak kita pilih? Kita akan belajar di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Alkitab kita, Kitab Suci Umat Kristen, Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 dan kedua, bagian A. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus yang kita berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Di ayat pertama dan ayat yang kedua bagian A saja, bagian awal. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang 1 dan ayat yang kedua A, bagian awal. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Stop sampai di situ saja. Kita lompat ke ayat yang ke-11. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terima kasih, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Berbicara tentang kehilangan. Kehilangan terbesar di dalam sejarah peradaban umat manusia adalah ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih karena meninggal dunia. Ya, kehilangan terberat bagi saya itu adalah ketika saya harus kehilangan opa-oma, kakek nenek saya. Saya tuh dekat dengan orang tua-tua gitu. Saya sampai kadang kepikiran kepingin juga ya buka panti jompo karena nggak tahu ya kan. Saya tuh senang dengan orang-orang yang sepuh gitu ya. Dan ya itu yang saya rasakan. Dan tahun yang kemarin ya, waktu Oma Emi ya, almarhumah ya, tahun lalu ya, itu kehilangan terberat buat saya. Ya walaupun Oma Emi secara bukan keluarga kandung, orang tua rohani kami di gereja, tapi ada ikatan batin yang sangat kuat. Dan suami saya tahu waktu saya diminta melayani ibadah penghiburan, itu perang batinnya luar biasa di dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia, semua ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau. Pikiran kita sebagai manusia sangat terbatas untuk bisa menjawab, aduh Tuhan kenapa sih saya masih kepingin sama Eyang mungkin ya, buat cucu-cucu di sini. Aduh saya masih ingin bersama ibunda, saya masih ingin bersama dengan orang yang saya kasihi Tuhan. Kayaknya masih kurang deh waktu, walaupun mungkin sudah sepuh ya. Kalau kayak almarhumah Oma ini sudah lebih 80 ya, lebih 80. Dan bagi kita itu waktu itu masih kurang gitu ya. Bagi kita orang yang terdekat, aduh kayaknya kurang Tuhan gitu ya. Tapi itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika Tuhan berkata sudah saatnya pulang, ya pulang. Kita tidak bisa memilih. Tuhan boleh nggak ya nanti saya pulang ke rumah Bapak itu di tanggal cantik, biar nanti anak cucu saya itu gampang ingatnya. Jadi gampang kalau mau nyekat makam. Ada nggak kira-kira punya cerita seperti itu? Sepertinya impossible banget ya. Ya itulah, saya belajar merenungkan. Saya juga tipe orang yang seperti tadi saya katakan, ya baper. Saya masih sangat sulit mencerna kalau kehilangan. Jangankan kehilangan ditinggal meninggal, kehilangan karena berpisah pindah kota aja. Aduh, susah banget, berat banget. Ya waktu Tuhan bawa saya itu dari keluarga saya itu sampai dibawa jauh banget gitu. Keluarga saya semuanya ada di Makassar, di Sulawesi.
Saya di Bali, jadi kalau kangen ya puji Tuhan ya, sekarang udah zaman canggih bisa video callan ya, walaupun tidak bisa disentuh. Gak bisa cipika-cipiki gitu ya, kan aneh ya kita cipiki-cipiki sama HP gitu ya. Tapi ya itulah, saya bilang kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Tapi ingat bahwa satu hal, di dalam Tuhan segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Amin. Ya. Kita katakan kepada Bapa di surga, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ajar kami percaya bahwa waktu-Mu selalu sempurna, dan Tuhan, kami menantikan pengharapan kekal untuk bersama-Mu di surga. Amin. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir malam hari ini, siapapun dengan keyakinan kita masing-masing, saya mau kita mengarahkan kedua tangan kita untuk keluarga besar dari almarhumah yang ditinggalkan Tuhan. Kita berdoa, kita memberikan kekuatan, penghiburan bersama-sama kita satu di dalam doa, dan saya akan memimpin doa secara kristiani di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, saat ini di hadapan tahta kasih karunia-Mu Bapa, kami bersatu hati, bersepakat di hadapan Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami, setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami mau mendukung keluarga besar almarhumah yang Tuhan sudah panggil kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu Bapa. Dan saat ini keluarga besar yang ditinggalkan, kami bersatu hati berdoa biar kiranya penghiburan, damai sejahtera, sukacita Allah senantiasa melingkupi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Engkau Allah yang menjadi penghibur sejati, Roh Kudus Engkau penolong yang akan senantiasa menyertai kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga, anak, cucu, menantu, dan seluruh keluarga besar kerabat yang hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini. Kami percaya Allah, Engkau Allah yang menjadi penghibur sejati buat keluarga kekasih kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus mengasihi keluarga ini Tuhan. Engkau Allah yang terus memberikan penguatan, dan Engkau Allah yang memberkati di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tidak berhenti dengan sampai di sini kedukaan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada rencana yang indah, ada
bersama dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi almarhumah. Kami percaya juga Engkau mengasihi setiap keluarga besar dan setiap kami yang hadir malam hari ini. Berkat-Mu mengalir melimpah atas setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Ada lagu spesial dari keluarga. Selamat malam Om. Ya, selamat malam. Om, Ya. cerita sedikit Om sejarah Om selaku adik yang udah mungkin bukan seperti adik ya, diperlakukan dengan Eyang Ratih ya, seperti anak. Itu gimana sih ceritanya Om? Ya, sebetulnya kalau kita balik jauh ke belakang, ketika kakak nomor satu saya ini, antara saya dengan kakak saya nomor satu kan usianya jauh ya. Jadi kakak saya nomor satu ini pacaran dengan Mbak Tuti, itu saya masih kecil ya. Jadi ketika saya masih balita, saya sering diajak ketemu ini Mbak Tuti sama Mas Yanto waktu pacaran itu. Jadi Mbak Tuti itu tahu saya sejak masih sangat kecil gitu ya, belum sekolah malah itu. Udah kenal sama Mbak Tuti. Karena Mbak Tuti itu orangnya bukan orang yang menikah dengan suaminya aja, tapi dia memang membaur dengan seluruh keluarganya suaminya, termasuk dengan adik-adiknya seperti saya gini. Dan karena Mbak Tuti ini mengenal saya sudah sejak kecil, dan ketika bapak saya nggak ada, ibu saya mengalami tekanan, dan ketika pulang ke kampung halaman, di sini itu yang ada figurnya Mbak Tuti. Jadi Mbak Tuti itu kemudian ya secara tidak langsung menjadi figur ibu untuk saya
saya gitu. Jadi dia yang bisa dibilang ngomong karena saya masih SD, saya udah diurusin lah gitu ya. Apalagi setelah SMP gitu, lebih diurusin lagi sama Mbak Tuti ini. Dan Mbak Tuti itu orang yang nggak hitungan gitu. Jadi berapapun yang dia miliki, bukan orang yang pelit Mbak Tuti itu, dan bukan orang yang materialistis. Berapapun uang yang dia miliki itu dibagi-bagi gitu, termasuk dengan saya yang adik ipar itu juga sering dikasih uang saku untuk sekolah dan sebagainya gitu, termasuk uang untuk jajan dan sebagainya, itu secara materi ya. Tapi yang lebih dari itu adalah perhatiannya. Tapi itu memperhatikannya itu bukan memperhatikan yang pura-pura gitu ya. Kalau secara umum saudara ipar itu memperhatikannya lebih formalitas gitu ya, karena keluarga dari suaminya jadi diperhatikan. Tapi kalau Mbak Tuti ini beda memang ya. Dia nggak menganggap saya sebagai adik ipar, tapi dia adik aja gitu. Nggak ada perbedaan berarti Om ya? Bahkan ya diperlakukan sama kayak momongan gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi bahkan perhatian itu bukan hanya ketika masih kecil, bahkan setelah saya dewasa sudah bekerja. Waktu itu ini sudah pisah sama kakak kandung saya. Terus ketika saya nikah, saya nggak mengundang Mbak Tuti. Marahnya luar biasa Mbak Tuti itu. Saya dianggap sebagai adik yang kurang ajar gitu. Ya saya memaklumi karena Mbak Tuti itu tidak menganggap saya adik ipar, jadi nggak ada kata mantan adik ipar gitu, karena dia menganggap saya adiknya aja gitu. Jadi meskipun sudah berpisah dengan kakak saya tetap adiknya dia gitu. Tapi ada pesan nggak waktu beliau sakit atau apa gitu, suka curhat sama Om nggak sih? Mbak Tuti itu orang yang nggak pernah mengeluh. Apapun persoalan hidupnya, dia nggak punya uang pun dia nggak pernah mengeluh. Dia sakit juga enggak, jadi dia berusaha membuat supaya orang lain itu nggak ikut kepikiran dengan persoalannya dia gitu. Dia nggak mau membuat orang jadi beban pikiran akibat persoalannya dia. Tapi sebaliknya dia justru ikut menyelesaikan persoalan orang lain gitu. Nah Om, saat akhir-akhir hidup beliau ada pesan atau mungkin secara individu gitu ya, curhat paling berkesan itu sama Om? Apa ya? Setiap hari menurut saya berkesan karena Mbak Tuti itu tidak pernah berubah ya. Sama aja berarti. Karena ketika saya anak-anak, ketika saya remaja, dewasa, setelah saya tua begini pun sikapnya sama aja. Dia tetap panggil saya bukan nama saya Joko, tapi keluarga saya memanggil saya Koko. Tapi Mbak Tuti itu memanggil panggilan akrab saya Menyok. Oh, Jadi dari kecil sampai sekarang panggilnya tetap Menyok deh. Gitu. panggilan kecil tetap ada Om ya. Tetap. Tapi Om ada firasat nggak? Maksudnya kan beliau sering sakit gitu atau apa gitu. Mungkin ada ingatan tersendiri dari Om untuk Mbak Tuti atau gimana gitu. Mengingatkan lah pokoknya. Saya akhir-akhir ini kan sedang membantu Mbak Tuti itu membuat rancangan rumahnya yang di Serpong di Palasari itu, Tangerang ya. Saya sering komunikasi mengenai konsultasi lah, apakah rancangan ini sudah sesuai apa enggak dengan keinginannya dia. Nah itu sampai dengan akhir tahun itu masih lancar komunikasi. Terus kita liburan sama-sama di Denpasar. Mbak Tuti itu
sudah nggak banyak komentar mengenai hal itu, karena kebetulan sampai di Denpasar juga jatuh sakit ya. Iya. Kemudian setelah mulai sembuh tapi belum pulih ya, itu Mbak Tuti sudah agak berbeda sedikit ya. Dia udah nggak terlalu periang seperti biasanya. Berarti berbedanya itu sangat terasa di Om ya. Ya, kalau menurut saya sejak akhir tahun lalu itu sudah agak berubah. Seperti ada sesuatu yang tidak dibicarakan dengan orang lain gitu. Nah, berarti walaupun dekat sedekat apapun, privasi tetap terjaga Om ya sama almarhumah ya. Nah, mungkin dari Om sendiri firasat kuat nggak pada saat perjalanan ke Bali yang sekarang ya, bukan yang liburan akhir tahun dan awal tahun lalu itu, ada firasat nggak mungkin Mbakku mungkin agak kurang sehat, lebih baik nggak usah atau gimana gitu? Saya gini, biasanya Mbak Tuti itu kalau kepikiran dengan sesuatu yang berat, misalnya contohnya sekarang tuh Dino anaknya yang nomor 2 ini kan sedang merintis usaha, dan di situ ada kendala yang mungkin secara tidak langsung Mbak Tuti tahu juga persoalan yang dihadapi anaknya gitu. Biasanya dia ngasih pesan ke saya gitu, dibantu ya kok, dibantu ya nyok, itu Dino itu gini gitu. Tapi kemarin itu sama sekali nggak ada, jadi dan belakangan saya dapat info katanya Mbak Tuti ini malah road trip lagi ke Bali dengan kedua anaknya, dengan Dino dan Doni. Ya perasaan saya udah nggak enak juga sih, karena kondisinya nggak mungkin sudah recovery dalam waktu 2 bulan, karena terakhir berobat itu kan bulan Februari ya. Itu baru dinyatakan sembuh, terus selama bulan Februari sampai bulan Mei itu aktivitasnya sangat banyak. Jadi saya khawatir kondisi kesehatannya memang belum membaik. Jadi saya khawatirkan perjalanannya ke Bali yang bulan Mei, akhir Mei ini sampai Juni ini, biasa di bulan Juni ya, bulan Juni ini mungkin memperburuk kesehatannya. Tapi ada pesan nggak kalau dari yang atau Mbak Tuti ke Om sendiri, misalkan pesan untuk anaknya atau untuk keluarga atau untuk rumah, nggak ada atau gimana Om? Sebenarnya selalu yang baik-baik aja sih. Baik aja. Jadi rukun-rukun ya, dijaga keluarganya, ya semua hal yang baik ya. Karena apapun yang ditekuninya selama bertahun-tahun ini, dia nggak pernah melibatkan keluarga, dan dia selalu berpesan bahwa ketaatan untuk berdoa, sembahyang itu tetap harus dijaga gitu. Jadi apapun kepercayaan kita ini, apakah Muslim ataukah Kristiani, itu diajarkan Mbak Tuti untuk tetap tekun menjalani ibadah yang diyakininya gitu. Karena sekeluarga kita kan aneka ragamnya, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Kristen, Protestan juga. Nah, kalau dari Om terakhir kali kan Om ya, dari sakit di Banyuwangi itu sampai sekarang penghiburan terakhir, mungkin kesan dan pesan untuk keluarga gimana Om? Pesan dan pesan sebetulnya itu ini orang yang agak misterius, dia merahasiakan apa yang akan dijalaninya gitu. Jadi meskipun dia tahu apa yang akan dialaminya, dia nggak akan cerita ke orang di sekitarnya, bahkan ke anak-anaknya juga enggak. Tapi mungkin saya dengar justru dia ke Yani ya, yang sehari-hari merawat beliau, bilang
itu takutnya ini aku kelewatan ini gitu. Artinya ya mungkin dia hanya kepada orang tertentu aja dia menyampaikan firasatnya, karena pastinya dia nggak mau membuat orang lain khawatir gitu. Kalau harapan untuk keluarga yang ditinggalkan seperti anak dan menantu dan yang lainnya gitu gimana Om? Dari Om sendiri? Kalau harapan saya, apa yang diajarkan, apa yang diwariskan oleh Mbak Tuti ini dipertahankan ya, dan kalau bisa ditularkan kepada yang lebih muda, karena ini hal yang baik untuk kita pertahankan dan kita kembangkan ya. Dia menjaga kerukunan, dia mengajarkan untuk saling menolong, saling memberikan kekuatan, semua hal yang baik ya, itu yang diajarkan Mbak Tuti. Nggak pernah mengajarkan kita untuk apa namanya mengkhianati orang, mencederai orang, merugikan orang lain. Itu nggak pernah diajarkan. Yang diajarkan adalah hal yang baik ya, menolong, membantu, hal-hal semacam itu. Menurut saya hal-hal yang baik ini harus diwariskan ke generasi berikutnya. Dan ini PR yang mungkin menurut saya berat, karena tantangan di zaman sekarang berbeda dengan tantangan di zaman yang sebelumnya ya. Di zaman modern ini memang lebih dari sekedar persoalan sosial yang diajarkan Mbak Tuti. Kami berikan kesempatan untuk tetap menikmati kehidupan kami. Ada satu maksud dan tujuan Tuhan untuk kami senantiasa hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan meninggalkan berkat-Mu untuk keluarga di tempat ini Tuhan. Dan sebentar jika kami akan kembali pulang, kiranya Engkau memberkati kami. Dan jika sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan. Dan Engkau berkati setiap perjalanan kami kembali pulang, dijaga dan dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang jahat, dari segala malapetaka dan segala niat jahat manusia. Ya Tuhan, tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa-Mu Bapa, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Mari saudara-saudara kekasihku, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai sepanjang kehidupan kita sekalian, mulai pada saat malam hari ini sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Tuhan. Saya biasanya kalau pegang mic ada yang transfer nih. Oh, ada tawer tuh. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disawer Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oh,
glory puji Tuhan. Ayo, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi para penonton, terima kasih semua lagu dari kami. Hey, ha, sambung kita ya. Aku nggak hafal lagu bang, aku nggak enak aku. Kalau salah-salah. Ada konfirmasinya kan. Aduh, kurang 400 ya. Aku biasa di 400, 500. Oke. Ayo.